Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 5 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1441 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, embun pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa mendoakan saudara kita, sahabat kita, bahkan mungkin ada di antara kedua orang tua kita yang saat sekarang ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kesehatan dan keberkahan. Demikian juga tentu menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salih bil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka syifaan la yughadiru saqama. Demikian juga untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak permasalahan, begitu banyak ujian demi ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membangun jiwa husnudzon, berbaik sangka yang tentu saja pada gilirannya akan memberikan energi positif di setiap langkah hidup dan kehidupan. Betapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ujian demi ujian disertai dengan hikmah demi hikmah yang hadir agar tentu saja di sepanjang perjalanan kehidupan kita akan makin merasakan indahnya kemuliaan hidup di dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah inspirasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-132 insyaallah hingga ayat ke-134. Inspirasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah di ayat ke-132 hingga ayat ke-134 ini menghadirkan tema terkait dengan wasiat berharga dari sang Nabi. Kalau kita baca ayat ke-132 hingga ayat ke-134, kita diingatkan kembali dengan perjalanan kehidupan dari dua orang Nabi dan Rasul kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Yakub, yang di dalam rentang perjalanan kehidupannya ternyata di jelang akhir hayatnya masih memberikan wasiat berharga untuk anak-anak mereka terkait dengan nilai-nilai tauhid, terkait dengan pondasi hidup yang tentu saja ini akan menjadi pilar penting di dalam menjalani kehidupan agar tidak bergeser dari ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja wasiat seperti ini menjadi hal yang sangat penting, terlebih bagi kita selaku para orang tua yang tentu saja hadir di tengah-tengah kita, anak-anak kita, generasi yang akan melanjutkan estafet dari tonggak perjalanan kehidupan kita. Ada wasiat berharga yang jauh lebih penting ketimbang harta, ketimbang perkara-perkara yang bersifat kebendaan. Yakni bagaimana kita mewariskan ilmu, mewariskan ruhiyah dari nilai-nilai agama yang harus terbangun, terpupuk, subur di dalam kehidupan mereka. Sehingga inilah yang tentu saja akan menjadi sumber penyelamat di dalam kehidupan. Dan tentu saja ini adalah investasi berharga dari para orang tua
yang pada gilirannya akan senantiasa terus mengalir sekalipun kita sudah meninggalkan alam fana ini. Sebab inilah yang sesungguhnya jadi fitrah kita, inilah yang sesungguhnya jadi harapan-harapan terbaik kita di saat ketika kita meninggalkan alam fana ini. Apalah artinya harta, pangkat, dan jabatan yang dimiliki anak-anak kita, manakala mereka tidak bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita dengan kekuatan doa, dan tentu hadir setampilnya mereka menjadi bagian dari generasi-generasi yang soleh dan solehah di dalam kehidupan. Kita akan baca dulu surah Al-Baqarah di ayat ke-132 hingga ayat ke-134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Am kuntum syuhada hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dengar 3 ayat di surah Al-Baqarah, sekali lagi di ayat ke-132 hingga ayat ke-134 ini begitu syarat makna, dan kita semua tentu saja senantiasa dibimbing dan diarahkan bagaimana setiap pandangan dan hati untuk senantiasa tertuju pada nilai-nilai ruhiyah yang syarat dengan nilai-nilai tauhid. Bagaimana ketika Ibrahim alaihissalam dan Yakub alaihissalam, 2 orang nabi dan rasul, senantiasa memberikan bimbingan berharga kepada anak keturunan mereka dengan pesan-pesan takwa dari nilai-nilai tauhid yang tentu akan senantiasa ditanamkan, akan senantiasa ditancapkan demikian kuat di dalam petala kalbu yang paling dalam, agar kehidupan mereka di kelak kemudian hari tentu saja akan selalu berhadapan dengan kemuliaan dan keberkahan, tatkala sendi-sendi agama dari nilai-nilai tauhid ini senantiasa tertanam kuat di dalam hati sanubari mereka. Ada sebuah proses penyadaran hidup yang tentu saja ini menjadi pembelajaran bagi kita hari ini, betapa seorang nabi dan rasul yang generasi mereka juga ternyata tampil menjadi generasi nabi dan rasul, tapi ternyata sebagai orang tua, Ibrahim dan Yakub tidak melupakan esensi hidup yang senantiasa tertanam kuat dengan nilai-nilai tauhid itu untuk kemudian diwariskan kepada anak keturunan mereka sebagai bentuk penguatan. Kalau memang terkait dengan nilai-nilai tauhid ini kadangkala bisa bergeser manakala hawa nafsu menjadi tujuan dalam kehidupan, manakala perkara-perkara bersifat material atau kebendaan lebih mendominir hidup dibandingkan dengan nilai-nilai tauhidnya. Oleh karena itu nilai tauhid ini memang menjadi fondasi hidup. Sehingga di ayat ke-132 ini ada sebuah pesan dari wasiat berharga yang disampaikan Ibrahim, demikian juga Yakub. Awassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Apa yang diwasiatkannya? Ya, ini kaitannya juga sama seperti halnya Yakub, demikian pula Yakub.
Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan Islam ini sebagai pondasi hidup bagi setiap manusia. Oleh karena itu, perjalanan dakwah dari risalah dakwah para nabi dan rasul sesungguhnya juga mengajarkan tauhid. Artinya semua berprinsip kepada nilai-nilai yang senantiasa berlandaskan kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang tentu saja dibangun di dalam kehidupan setiap manusia sesungguhnya diarahkan kepada nilai-nilai tauhid itu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Artinya ini sebagai sebuah gambaran penguatan bahwa kematian yang mulia itu adalah kematian tatkala berserah diri kepada Allah. Menjadi seorang muslim itu menjadi bagian utuh dari apa yang memang semestinya dibangun di dalam kehidupan. Ada kepasrahan diri, ada penyerahan diri mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bergeser walaupun setapak dan tidak ada hasrat walaupun sejenak untuk berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditinggalkan perkara-perkara syirik begitu kan. Karena yang terbangun dalam dirinya adalah jiwa tauhid. Kenapa? Karena jiwa tauhid inilah yang nanti akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Nah, ini hal pertama yang tentu saja diingatkan oleh Ibrahim, demikian juga Yakub kepada putra-putranya. Sebuah wasiat berharga yang tentu saja hari ini ketika kita baca Al-Quran, maka ini pula yang seharusnya kita wasiatkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Terkait dengan keyakinan yang harus ditumbuh suburkan kepada mereka bahwa Allah hanya menurunkan Islam sebagai agama di dalam kehidupan untuk membawa jalan mereka kepada jalan yang lurus, kepada jalan kehidupan yang membawa kepada keberkahan dan kemuliaan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati melainkan tatkala berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibrahim, demikian juga Yakub adalah orang tua yang sangat bijak, orang tua yang sangat luar biasa, menanamkan dan menajamkan anak-anak mereka, putra-putranya kepada jalan tauhid. Maka ini juga yang sungguhnya harus menjadi kehebatan kita para orang tua di zaman sekarang ini. Orang tua yang hebat itu bukan hanya sekedar orang tua yang bisa mewariskan putra-putranya dengan pendidikan yang tinggi, dengan meninggalkan harta kekayaan, pangkat dan jabatan, tapi justru kehebatan atau kemuliaan orang tua itu justru di saat ketika mereka mampu mewariskan nilai-nilai tauhid dan sendi-sendi itu tetap terbangun kuat di dalam jati diri anak-anak mereka. Sehingga tatkala mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, warisan inilah yang tentu akan menjadi investasi berharga bagi para orang tua. Mengalirnya amal soleh dari semangat hidup yang tentu saja dibangun oleh para orang tua di saat ketika ia hidup begitu kan. Maka ini pula lah yang sungguhnya juga harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Sebagaimana halnya tadi Ibrahim dan Yakub alaihissalam. Bagaimana sendi-sendi tauhid itu patokan kepada apa yang senantiasa diwasiatkan dengan kalimat yang sangat mulia. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau mati kecuali kematian dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah, ini di ayat ke-133 masih di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini tentu saja sekali lagi mengingatkan kita akan kisah perjalanan hidup dari Nabiullah Ibrahim dan Yakub alaihissalam. Am kuntum syuhada ihadara Yakub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq
ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Dengar saya di ayat ke-133 ini juga tentu saja kita menemukan pelajaran dari hikmah yang sangat luar biasa. Di saat detik-detik kematian Yakub, ada wasiat berharga dari pesan yang disampaikan yang tentu saja menjadi prinsip keyakinan hidup. Ini kaitannya dengan kalimat ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Bagaimana wasiat pertama yang disampaikan Yakub kepada anak-anaknya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama Islam ini untuk mereka? Maka di saat mereka meninggalkan alam fana ini pun tentu saja mereka jangan sampai mati, melainkan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Maka hal yang kedua yang diwasiatkan, yang diingatkan kepada anak-anak mereka adalah kaitan dengan apa yang nanti akan mereka sembah sepeninggal Yakub, sepeninggal Ibrahim. Maka tentu saja warisan didikan dari orang tua yang bijak, orang tua yang menghadirkan ruh tauhid di dalam kehidupannya, tentu saja akan terpancar juga pada generasi mereka. Sehingga tatkala ditanyakan oleh Yakub kaitan dengan ungkapan ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Qalu, mereka berkata, anak-anak Yakub, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Aku atau kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi kalau Ibrahim, Yakub mewasiatkan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa terkait dengan pesan tauhid ini kepada anak-anak mereka, kepada putra-putra mereka, maka ini pula yang sesungguhnya kita pesankan, kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Ada komunikasi ini kan ya, ada dialog. Jadi ini yang sebetulnya juga dibangun dari pondasi hidup yang untuk kondisi saat sekarang ini memang sangat relevan ya. Artinya komunikasi atau dialog antara orang tua dengan anak ini akan memberikan penguatan begitu kan terkait dengan apa yang nanti akan mereka lewati di dalam bentangan perjalanan kehidupan. Di saat kita para orang tua meninggalkan alam fana ini, tentu saja harapan kita adalah meninggalkan generasi-generasi yang bukan hanya sekedar tangguh fisiknya, tapi juga tentu betul-betul memiliki ketajaman tauhid. Demikian juga tentu saja nilai-nilai ruhiyah ini akan selalu terbawa di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan mereka. Sehingga pola hidup mereka senantiasa mawas diri, senantiasa berhati-hati. Mereka betul-betul bisa menjaga ritme hidup dan kehidupan mereka pada upaya untuk menghadirkan keridhaan insya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tonggak estafet perjuangan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah ditorehkan oleh orang tua mereka. Nah, di ayat ke-134 Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali kepada kita, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dengar tatkala Ibrahim, tatkala Yakub di jelang akhir hayatnya memberikan wasiat berharga, pesan moral yang tentu saja akan menjadi energi positif dalam kehidupan, menjadi spirit berharga untuk kemudian mereka bawa di saat orang tua mereka sudah tidak ada. Maka ini pula yang sekali lagi harus kita tanamkan, harus kita wariskan bagi generasi kita.
bagi anak-anak kita, keturunan-keturunan kita di masa yang akan datang. Menjadi generasi-generasi yang saleh, menjadi generasi-generasi yang tangguh dengan tauhidnya. Lebih tentu saja tantangan, demikian juga ancaman, bahkan hambatan dan rintangan ini kan makin terus ya bertambah di dalam kehidupan. Oleh karena itu tidak ada pondasi yang paling hebat yang akan bisa menguatkan langkah mereka di dalam menjalani roda kehidupan, melainkan ketika mereka kembali kepada sendi-sendi tauhid. Kita bisa baca juga kan di ayat-ayat sebelumnya bagaimana ketika Ibrahim betul-betul menjadi orang tua yang bijak, yang berhasil menanamkan nilai tauhid itu kepada anaknya Ismail. Dari generasi Ismail juga lahir generasi Nabi dan Rasul. Bagaimana Ibrahim telah berhasil memposisikan diri sebagai orang tua yang bijak. Ada komunikasi, gitu kan, ada dialog yang sangat indah antara Ibrahim dengan Ismail. Bahkan sampai dalam proses ketika tantangan, hambatan, rintangan itu datang bertubi-tubi dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka. Mereka lulus melewati ujian tersebut. Bagaimana di ayat ke-127 kan, di ayat sebelumnya, ketika bicara terkait dengan Ibrahim saat ketika dia membangun pondasi Baitullah. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama-sama dengan Ismail. Jadi ada kebersamaan gitu kan, hubungan yang sangat luar biasa antara ayah dengan anak. Bagaimana tatkala Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, diajak sertanya Ismail untuk bersama-sama membangun. Ada semangat yang luar biasa begitu ya, komunikasi yang sangat ideal antara ayah dengan anak. Yang dalam kondisi saat sekarang ini kan kita rasakan komunikasi antara anak dengan orang tua itu kadangkala mulai banyak yang memudar. Maka lewat ayat ini kita sungguhnya diingatkan kembali bahwa komunikasi itu menjadi salah satu modal penting agar tetap terjaga kesinambungan generasi. Demikian juga tentu saja pesan-pesan moral yang berguna itu akan tetap mengalir kepada generasi berikutnya. Terlebih di saat ketika fondasi Baitullah juga sudah berhasil dibangun, Ibrahim kembali menancapkan nilai tauhid itu kepada Ismail sebagai anaknya. Dengan kalimat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal-amal kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Ibrahim mengajarkan kepada Ismail terkait dengan jiwa tawadu, kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menyombongkan diri dengan karya-karyanya membangun pondasi Baitullah, karena ternyata cukup hanya kembali kepada Allah. Cukup Allah yang nanti akan menerima prestasi dari apa yang dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail. Sehingga ini sekali lagi juga menjadi pembelajaran untuk kita hari ini. Sebagai orang tua, jadilah kita sebagai orang tua yang bijak, sebagaimana halnya Ibrahim mendidik anaknya Ismail. Sebagai anak, jadilah tampillah sosok generasi muda yang jadi harapan dan kebanggaan, sebagaimana Ismail menjadi harapan kebanggaan bagi orang tua. Ibrahim tidak pernah curiga kepada anak, gitu kan? Kenapa? Karena ternyata anaknya Ismail betul-betul menjadi bagian dari harapan orang tuanya, menjadi anak yang soleh. Bagaimana juga Ismail tidak menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena Ismail tahu persis bahwa orang tuanya Ibrahim adalah orang tua yang bijak, yang mengajarkan nilai-nilai akhlak, yang mengajarkan nilai-nilai tauhid. Sehingga dalam bentangan perjalanan kehidupan, dialog ini terus berlanjut. Bahkan sampai ketika peristiwa ketika Ibrahim bermimpi, yang dalam mimpinya Ibrahim harus menyembelih anaknya. Ini kaitan dengan ujian dari Allah SWT disampaikan kepada Ismail. Nah, buah tutur dari pesan moral tauhid yang senantiasa tertanam kuat di dalam kehidupan Ibrahim dan ini kemudian dipraktekkan terlebih dahulu dalam kehidupan Ibrahim, ini yang sesungguhnya mengokohkan keimanan Ismail untuk tidak pernah ragu tatkala berhadapan dengan ujian, tatkala berhadapan dengan perintah di sisi Allah SWT. Dia tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala.
dan yakin bahwa di balik ini semua tentu akan ada kemuliaan yang terbangun di dalamnya. Ini kan juga lanjutan di ayat ke-128 juga masih dalam rangkaian doa. Dari doa yang demikian luar biasa, dari doa Ibrahim alaihissalam. Tatkala dia juga mengajak serta anaknya Ismail untuk bersama-sama pasrah sumerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami cara-cara ibadah kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dalam doa ini kita bisa melihat bagaimana Ibrahim sebagai sosok yang sangat luar biasa. Karena jauh sebelum dia berharap anak-anaknya menjadi bagian dari anak keturunan yang saleh, maka Ibrahim memposisikan diri menjadi orang tua yang saleh terlebih dahulu. Baru kemudian berharap kepada generasinya, kepada anak cucunya menjadi generasi yang saleh. Artinya ini ada proses penyadaran hidup begitu ya, yang sangat luar biasa dari tertanam kuatnya nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan Ibrahim. Bahwa kalau berharap anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh, maka yang disolehkan terlebih dahulu itu adalah dirinya sendiri, begitu kan. Para orang tua kalau ingin memiliki anak yang saleh, maka kita selaku orang tua harus menjadi pribadi-pribadi yang saleh, pribadi yang bijak untuk dijadikan teladan di dalam kehidupan. Sehingga anak-anak kita, keturunan kita pun tentu akan betul-betul bisa menghadirkan sosok orang tua ini sebagai figur di dalam membangun kesolehan. Demikian juga mohon diberikan petunjuk bagaimana cara ibadah. Ini kan juga kaitan dengan tuntunan hidup. Karena dalam kaitan urusan ibadah ini kan harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh kaitan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi tidak hanya mengikuti naluri begitu, tapi tentu saja juga ada contoh-contoh yang harus dijalankan sehingga ini tentu akan selamat begitu, akan lurus sesuai dengan apa yang dikehendaki. Demikian juga halnya ini ada kalimat wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Kalau kita perhatikan kehidupan Ibrahim itu kehidupan yang sangat luar biasa dengan tauhid, pantang bagi dirinya untuk berlaku syirik, pantang bagi dirinya untuk melakukan perbuatan dosa. Namun ternyata di antara doanya ada kalimat wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Artinya ini sebuah gambaran betapa tawadunya jiwa Ibrahim di dalam kehidupan. Jadi tidak merasa bersih begitu ya, selalu bermohon kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahan. Sebab manusia itu tidak pernah tahu apa yang dilakukannya itu apakah berada pada jalan yang lurus ataukah jalan yang bengkok. Manakala kalimat ini senantiasa diungkapkan, tentu saja ini akan senantiasa memberikan kekuatan hidup di dalam melangkah itu, senantiasa berjuang pada jalan hidup yang lurus. Sehingga senantiasa bermohon kepada Allah. Kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada kekeliruan, maka harapan yang paling mendasar itu adalah ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah disandarkan itu semua. Kenapa? Innaka antat tawwabur rahim, karena sungguhnya Allah lah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Allah yang akan mencurahkan Rahman dan Rahimnya yang kemudian tentu saja menjadi pilar paling berharga di dalam kehidupan. Dengan hasil ini kalau kita baca kembali surah Al-Baqarah ini di ayat ke-132 hingga ayat ke-134 terkait dengan wasiat Ibrahim dan Yakub saat jelang kematiannya, tentu saja ini juga menjadi bahan muhasabah ya, bahan koreksi, bahan evaluasi. Betapa pentingnya kita juga selaku para orang tua memberikan wasiat berharga kepada mereka dari hari ini begitu ya, dengan pesan-pesan tauhid. Tidak hanya sekadar kita ini menitipkan kepada mereka terkait dengan apa yang kita perjuangkan secara material begitu ya, dari harta yang
sesungguhnya merupakan bagian dari titipan amanah si Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga lebih penting dari itu adalah pesan ketakwaan. Menjaga mereka agar tidak bergeser dari keimanan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati dan berserah diri kepada Allah. Demikian juga meneguhkan kembali terkait dengan apa yang akan disembah sepeninggal kita selaku orang tua. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku. Sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Yakub menyampaikan kalimat itu kepada putra-putranya. Nah, mudah-mudahan dari hal ini tentu saja menjadi kilas balik perjalanan hidup yang tentu di dalamnya akan penuh dengan hikmah, dan tentu saja di dalamnya juga akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan. Karena ini adalah sebuah prestasi gemilang dari seorang Nabi dan Rasul kasih Allah, yang tentu harus diikuti sebagai contoh teladan bagi kita selaku para orang tua. Kita pun harus memiliki prestasi yang luar biasa. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Artinya bagaimana perjuangan Ibrahim, bagaimana perjuangan Yakub tatkala memberikan pesan-pesan moral kepada putra-putranya terkait dengan pentingnya menjaga keimanan, pentingnya menjaga Islam ini sebagai ruh di dalam kehidupan mereka, dan mereka hendaknya senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya menjaga komitmen ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan di dalam kehidupan. Karena ini adalah bagian dari sebuah perjuangan. Kalau prestasi mereka seperti itu, maka apa prestasi kita untuk anak-anak kita? Bukan sekedar bangga kita membangun prestasi mereka dengan akademik, mereka sukses di level pendidikan tinggi, betul kan? S1, S2, S3. Tapi juga tentu saja bagaimana kita menghadirkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kuat fisiknya, tapi juga kuat jiwanya dengan sendi-sendi tauhid. Karena ini semua tentu menjadi tanggung jawab kita. Kita hanya akan diminta tanggung jawab terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, ya kan? Dan tentu saja apa yang kita kerjakan ini akan membawa dampak, membawa pengaruh bagi kehidupan kita. Apa yang kita bangun dari kebaikan tentu akan menghasilkan kebaikan. Sebagaimana apa yang dibangun dari perkara-perkara yang salah tentu di kelak kemudian hari hanya akan jadi penyesalan dalam kehidupan kita. Baik pendengar AC, kita sudah berada di penghujung acara kita. Mohon pagi, mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.